Karena yang lebih tahu maslahat Allah, makanya aturan Allah ikuti saja meskipun tidak sesuai dengan nafsu. Nah, jadi meskipun kita secara nafsu ego kita begini, tapi kalau sudah bertentangan dengan hukum Allah, udah ikut hukum Allah saja. Karena itu ayatnya, wallahu ya'lamu, Allah itu lebih tahu mana yang lebih maslahat. Makanya udah kita ikut saja. Allah ngomong dawuh berfirman harus ada idahnya tiga kali suci, ya udah ikut saja. Meskipun kita nggak masuk akal, ngapain kok harus 3, harus pakai idah dan seterusnya. Nah itu ya, jadi ini bagian ayat yang menerangkan tentang harus kita harus tunduk dengan Allah, karena Allah tahu yang mana yang lebih maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, terhadap hukum tadi, fattabi'u amrahu, maka ikutlah perintah Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Bahas tolak, saiki bahas nyusu. Nah, jenengan sing ngopi jelas gak enak nyusu. Nah, ini bahas susu. Wal walidatu tawi pira-pira ibu iku yurdiknya nyusoni sapa walidat ay liyardokna, tegese supaya nyusoni sapa walidat auladahuna ing pira-pira anake walidat haulaini ing dalem masa 2 tahun ay amaini 2 tahun kamilaini yang sempurna. Sifatun, jadi lafadz kamilah menjadi sifat mu'akadatun yang menguatkan. Dzalika utai mengkono 2 tahun iku liman bagi orang aroda kang ngarepake sapa man ayyutimma yen to nyempurnaake sapa man arodo ata ing susunan. Wala ziyadata lan tidak ada tambahan iku maujud. Artinya tidak ada tambahan 2 tahun. Alaihi ing atase 2 tahun. Wa alal maulid, dah gitu ya. Coba ini satu ayat dulu. Idealnya, nah ini ibu-ibu nggih, tapi ibu nggih pun pengalaman lah. Idealnya menyusui anak, iki anak lo ya, untuk bapake lo ya. Bapake serenek sapi-sapian. Idealnya menyusui anak itu 2 tahun. Andai pun lebih dari 2 tahun nggih mboten napa-napa. Dalam hukum tidak ada efek. Tapi memang aturan kalau pengen sempurna ya. Itu tadi liman aroda ayuti marodoah. Kalau kita itu pengen yang sempurna, nyusu yang sempurna itu apa? 2 tahun. 2 tahun itu kalau dalam efek fikih ya hanya 2 tahun itu ya afdol gitu saja, sempurna gitu saja. Tapi nanti kalau digeret ke ulama-ulama ahli hikmah itu mereka mengatakan begini ya, tadi tak catat tadi, oh ini kalau lebih dari 2 tahun, wa mana'ahu al-hukama, para ulama ahli hikmah mencegahnya, lima fihi min taurisil baladah litifli, karena menyusui lebih 2 tahun itu tauris, menjadikan anak al-baladah bodoh. Oke, jadi nyusu kesuwen itu goblok, malah kaya bapake. Bapake wis konsentrasi nyusu, wis lali apa-apa. Pikirannya wis ora konsentrasi. Ya itu ya. Jadi tapi ini menurut ahli hikmah. Kalau secara hukum fikih tidak ada efek, artinya haram atau makruh tidak. Jadi kalau lebih 2 tahun ya hanya boleh gitu saja. Tapi dari ayat ini terus ulama-ulama ahli hikmah mengatakan berarti jangan ya, kalau sudah Qur'annya ngomong gitu, wal walidatu yurdina haulaini kamilaini, kalau sudah diomongkan oleh Quran 2 tahun ya 2 tahun, jangan lebih. Kalau lebih menjadikan baladah litifli, baladah itu ya bodoh, pahpoh. Tapi engko ya aja terus anak-anak pahpoh aja dituduh iki jelas nyusoni lebih 2 tahun ya aja ngono. Nah itu ya, itu satu, itu tentang kaitan dengan hukum. Terus ada yang menarik lagi Pak, ini dulu pernah tak sampaikan juga di ngaji tafsir ini. Jadi dari ayat ini wal walidatu yurdina ini, jadi artinya ini akhirnya ulama menggabungkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain itu mengatakan gini, wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahr.
Dalam ayat lain dikatakan wahamluhu, hamilnya, wafisoluhu, dan sampai nyapih itu totalnya adalah salasina syahro, 30 bulan. Dalam ayat ini yang barusan kita baca, ibu menyusui saja itu maksimal 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24. Jadi kalau yang 30 itu tadi adalah keterangan hamil dan selesai menyusui. Terus kalau yang 24 ini keterangan menyusuinya saja, berarti hamilnya saja. Nah, maka minimal hamil itu adalah 6 bulan. Jadi istihad ulama sampai segitunya, menggabungkan dua ayat, yang satu di ayat lain ini jauh juga, yang satu di surat Al-Baqarah ini. Jadi yang satu wahamluhu, hamilnya, wafisoluhu, dan nyapihnya, hamil sampai nyapih, totalnya salasina syahro, 30 bulan. Terus di ayat ini keterangan menyusuinya, wal walidatu yurdina auladahuna haulaini, 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun kan 24 bulan. Nah, berarti 30 diambil 24, ketemunya ya hamilnya berarti 6 bulan. Mengapa sedetail itu dalam fikih harus membahas minimal hamil 6 bulan? Karena efeknya begini, Pak. Kalau ada suami istri setelah nikah tiba-tiba dapat 4 bulan anaknya lahir, kok lahirnya wis normal, nyicil nyicil kat saurunge nikah, naudzubillah ya, muga-muga anak putune dhewe slamet. Nah ini, kalau ada begitu, itu berhak mengkomplain karena ada aturan minimal hamil 6 bulan. Lah ini belum ada 6 bulan tapi lahirnya wis normal. Nah itu maksudnya di situ. Jadi mengapa ulama sampai harus mendetailkan sampai ngurusi minimal hamil itu berapa? Karena ini untuk buat standar. Artinya kalau ada orang baru nikah belum ada 6 bulan kok lahirnya sudah normal kayak 9 bulan, 8 bulan, itu bisa komplain, berarti ini bukan anak saya, langsung bisa komplain. Dan itulah sama fikih langsung bisa diprediksi, ya wis ini berarti bukan anaknya karena nggak normal. Nah itu lah, umpama lahirnya lebih 6 bulan, umpama 7 bulan ya, contohnya 7 bulan, tapi kok kayak bayi yang sudah 9 bulan. Lah ini sama ulama, kalau si laki-lakinya nggak ngaku, ini sama ulama langsung tidak langsung dibenarkan.